Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi tentunya kita di channel kesayangan kita semua yang menjelang 1 juta subscriber. Update terakhir berapa tuh? Update terakhir 750-an. Enggak toh. 785 ya? Tinggal dikit lagi lah. Ya. Semoga agar kita segera kemana. Ke Alas Purwo. Nah, udah 800 subscriber saya nggak perlu disingkat-singkat lagi. Alas Purwo. Netizen lagi janji. Ya. Wah, berat. Ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera usai. Jadi kita insya Allah nanti setelah ini ya bulan-bulan 8, bulan 9 ya. Atau Semoga. akhir tahun. Semoga nanti kita bisa ke ujung timur dari Pulau Jawa. Wih. Gokil, kelayapan lagi. Ayo, siapa yang udah kangen tim-tim? Kangen Iya. suasana rest area apa? Oke, sekarang kembali lagi di konten obrolan santai mungkin ya kali. Setelah kemarin kita membahas tentang 5 apa sih kemarin itu? Oh, 5 mitos ritual pemanggilan ini agak ini ya kontradiksi ya sama suasana ini nggak tahu apa yang ada di kepala kita semua ini sebenarnya. Dan hari ini kita mungkin akan membahas tentang 5 mitos karena semua orang suka mitos. 5 mitos cerita-cerita seram mungkin yang ada di institusi pendidikan. Ya. Ini jadi diucapkan selamat juga bagi sobat Javanika ya, adik-adik kita semua yang baru lulus. Yang kemarin baru lulus ya. Ini entah kemarin tuh ada ujian akhir enggak ya Mas ya? Kayaknya ada. Ada ya. Cuman saya kemarin juga baca-baca di beberapa sosial media ya. Itu ada juga yang bilang lulus jalur corona gitu. Bukan lulus jalur prestasi. Ijazah baru. Oke, langsung aja dimulai ya karena apa yang namanya institusi pendidikan itu kan biasanya kan nggak jauh-jauh ya dari cerita-cerita seramnya karena ya kehidupan di sana kan udah sangat banyak terjadi ya, dari lamanya zaman sampai sekarang itu kan nggak mungkin kalau nggak ada 1 atau 2 kisah sedih yang pernah terjadi di institusi tersebut kayak gitu. Mungkin nomor 1 kita akan mulai dari yang maha fenomenal, sebuah institusi pendidikan di Kota Kembang yang terkenal kalau kita lewat malam-malam itu biasanya ada satu jendela yang kebuka ya. Kita lewat sana beberapa kali kebuka terus. Kebuka iya. Kalau setiap kita ke Bandung nggak siang, nggak sore, nggak malam pasti kebuka ya Mas Genta. Sebenarnya ini Mas tahu nggak Mas Genta ada satu persamaan nih antara sekolah kita dulu sama mantan tuh apa? Tahu nggak ada persamaannya? Gumpal tangan biasa. Ya jadi ada persamaannya nih Sobat Javanika antara sekolah sama mantan nih. Jadi persamaannya itu sama-sama cantik ketika kita tinggalkan. Biasanya kalau kita ngurus ini kan, kalau kita ngurus legalisir ijazah, biasanya kan sekolah saat kita dulu keluar sama waktu kita datang lagi kan biasanya lebih cakep tuh. Iya. Nah ini juga sama, jadi pas reunian tuh juga sama, jadi loh kamu makin cakep gitu. Dapat dari nikah Mas. Makanya aku malas kalau reunian masih sendiri gitu. Tapi ya teman-teman semuanya, berbicara tentang kecantikan atau kecakep-cakepan di institusi yang nomor 1 ini, kita taruh di nomor ini. Iya. Mitos yang ada di sana juga nggak kalah ini sih, jauh dari sosok yang bisa dibilang cantik. Cantik iya. Anda ya bisa melihat di wujudnya yang sempurna, bisa lihat cantik. Sosok ini sering kali familiar kita sebut dengan, kita pernah dengar Nancy. Iya, Nancy. Dan sosok ini memang sosok
Indo-Belanda, Mas. Jadi papanya seorang menir Belanda dan ibunya seorang pribumi. Dan ini sekolahnya dulu itu kan dibangun tahun 1910-an tuh ya, dibangun dengan nama Hogere Burgerlijk School te Bandung. Jadi sekolah umum yang ada di Bandung. Sekolah ini kalau sekarang ya sebanding sama SMA lah. Tapi yang difokuskan untuk kaum Belanda, Indo dan pribumi PIAI. Jadi ningrat lah waktu itu. Sebenarnya ada satu cerita sih Mas ini, dan ingat ya pernah kita tulis kan? Pernah kita tulis Dan ini berkaitan juga dengan sesuatu yang apa ya, tidak mengenakan suatu sekolah, yaitu tentang bullying, Mas. Jadi ada tentang bully di sekolah, sebenarnya berawal dari itu. Sosok ini memang salah satu yang apa ya Mas, seperti berprestasi tapi di bidang seni sebenarnya, dan sering main piano dan nadanya itu ini loh Mas, ding 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 gitu loh. Tahu apa Mas itu namanya? Itu ya lagu-lagu itu klasik ya klasik ya. Dan apa? Dan sebenarnya kalau kita lihat selama ini kan banyak rumor ya yang beredar di sekolah ini. Sosok Nancy ini dikabarkan bunuh diri, kemudian ada yang dibunuh, ada yang meninggalnya kecemplung sumur, tercemplung ke sumur. Tapi sebenarnya semuanya ini tidak ada yang benar. Waktu kita ke Bandung memang tidak sempat untuk masuk ke bangunan sekolahnya sendiri karena kan mengingat ini kan institusi ya Mas. Yeah. Terus saat kita di depan itu sebenarnya informasi yang kita peroleh sendiri bahwasanya sosok ini memang tidak disukai teman-teman perempuannya itu lantaran iri dan dengki Mas sebenarnya, karena memiliki sesuatu hal yang lebih dari teman-teman lainnya yang mana itu teman-teman Belanda gitu waktu itu. Dan kenapa sih kok kalau kita lihat di di pintu atau di lantai 2 di selasar jendela yang sebelah itu yang tidak bisa ditutup, sosok ini memang dahulunya meninggalnya di situ Mas. Jadi karena ada seperti pembulian di situ, ada dorong-mendorong, lantas karena kalah jumlah, karena yang saya lihat ada banyak orang yang di situ, saat didorong ini kemudian secara tidak sengaja terjatuh di jendela itu Mas, dan terbentur jatuh ke bawah gitu waktu itu. Itu konon katanya sosok Nancy ini sering menampakkan di jendela itu. Iya, sampai sekarang. Dan saat mencoba untuk ditutup lagi jendelanya itu nanti selalu akan membuka dan terus membuka. Jadi seperti tidak bisa ditutup. Dan di malam-malam tertentu memang terlihat sosok bayangan gadis ya berparas Indo berdiri menghadap ke jalan atau duduk di jendela itu Mas. Tapi katanya kepalanya muter. Iya. Karena posisi jatuhnya itu kan gini. Tapi memang ya, kalau waktu pas kita lewat di depan sekolah tersebut, memang hawanya narik ke sana dan auranya tuh ke satu yang jendela nggak bisa ditutup itu jatuh situ. Lalu sekarang kalau Nancy gitu, kegiatan yang dia lakukan sekarang apa? Iya, bisa dibilang kayak arwah penasarannya itu kan masih tertinggal di sana. Iya, sebenarnya kalau sosok Nancy sendiri ini kan secara arwah dan ruh itu sudah naik ke atas Mas. Cuma yang tertinggal korinnya itu yang ada di jendela itu Mas, yang masih ada di situ korinnya. Lantas karena sosok ini kemudian ramai dibicarakan, bahkan setelah kejadian itu di zaman kolonial Hindia Belanda sampai hari ini masih sering dibicarakan, karena sering siswa-siswa itu kan manggilnya teteh. Manggil sosok Nancy dengan teteh? Iya, itu karena sering terlihat selain di tangga, di koridor sama di selasar atas, itu juga di ruang musik. Lantas sosok ini dimanfaatkan Mas, di paste oleh sosok jin astral yang ada di situ, sehingga beberapa orang melihat ada bangku kosong di salah satu ruang kelas di pojok itu, kemudian ada sosok yang di dekat sumur itu basah semuanya, jadi rambutnya basah, kemudian tangannya basah, sehingga sosok ini yang kemudian disimpulkan, Nancy dulu mungkin bunuh diri masuk ke sumur atau dibuangnya di sumur.
Terus ada juga yang melihatnya itu tergantung, ada yang berdarah-darah macam-macam. Sejatinya sebenarnya sosok ini tidak akan menampakkan seperti itu, jadi hanya residual energinya yang tertangkap yang waktu kita ke sana. Nah, sosok yang sering dilihat menyeramkan ini itu berasal dari jin-jin yang menyerupakan diri tujuannya untuk menakut-nakuti sebenarnya, itu Mas. Tapi kalau sosok aslinya itu, dia biasanya ngapain? Sering nggak menampakkan diri? Sosok Iya, aslinya yang sosok aslinya, iya. gitu. Sosok aslinya itu ini Mas, di jendela sebenarnya terlihat murung menghadap ke sana, ke jalan, dan seringnya di ruang kesenian musik itu. Jadi sehingga di malam-malam tertentu itu residual energinya masih terputar suara piano yang selalu dimainkan dan malam hari biasanya. Kasian, Sama Mas, sebenarnya. iya Mas, sama ini Mas, sepatu. Kan pakai sepatu kayak sepatu yang zaman dulu yang klok 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 gitu kalau jalan di selasarnya itu. Ngeri sih. Iya. Lagi ini ya bangunannya bangunan kolonial. Iya, Wah, udah hampir 100 tahun. lengkap. Dan memang sosok Nancy ini lebih ingin seperti menyuarakan ya Mas, jadi kayak aktivis di alam astral itu kalau boleh dibilang. Aktivis. ini menyerukan seperti seruan bahwasanya jangan sampai terjadi bullying di sekolahan, jangan sampai terjadi sesuatu hal itu yang seperti persekusi atau apa itu di sekolahan gitu sampai hari ini, karena masih menjadi keprihatinan banyak sosok-sosok seperti Nancy sebenarnya di sekolah-sekolahan, bahkan ada yang bunuh diri, kemudian ada juga yang sampai stres macam-macam karena dibully seperti ini Mas gitu. Setidaknya Nancy nggak bosan lah ya, karena siswa-siswi Bandung kan ganteng-ganteng semua, cakep-cakep semua. Iya. Tapi tetap aja lah, kasihan lah ya. Udah berapa tahun itu berarti Om? Udah hampir berapa ya? Hampir 100 Mas. Hampir 100. Iya, kalau tahun 1920-an kan 1925 kan udah hampir berapa ya? 70 ya hampir 100 tahun. Iya. 100 tahun 2025 besok berarti. Bingung, tersebar di satu tempat, ketemunya cuma itu aja kayak gitu. Buat kalian semua yang pengen baca versi tulisannya, mungkin bisa kalian baca di sosial media kita. Kalau nggak salah judulnya itu Alunan Sisa Cerca, kalau nggak salah. Nanti saya cerita Nancy Iya, gitu Nancy. bawahnya. Iya. Alunan Sisa Cerca gitu. Itu ya yang pertama teman-teman semuanya, tentang sebuah institusi di Kota Kembang, Bandung. Iya. Cukup fenomenal sih. Mungkin yang kedua kita akan jalan ke sebuah institusi yang ada di kota kita Iya, sendiri. kota pendidikan ya. Di Jangan Jogja. kampusnya dulu ya, tapi ya. Iya. Dari sekolah menengah atasnya dulu. Iya. Ada cerita apa Om kalau di kota kita sendiri? Di kota kita sendiri sebenarnya ada banyak ya Mas ya. Ada sekolah yang sangat terkenal nih, yang sangat favorit di Jogja, yang dulunya pernah menjadi salah satu tempat internil warga Belanda waktu pendidikan Dai Nipong. Lalu yang kedua SMA juga yang dulunya itu bekas bangunan rumah sakit. Dan satu lagi nih Mas, mungkin tidak akan kita ceritakan tapi sedikit spoiler yang pernah kita tulis di buku. Oh iya. Salah satu SMK di Jogja. Ogun. What's good? Tapi ini tidak akan kita bahas yang SMK itu karena sudah sering diceritakan. Saya juga sama sosoknya udah bosen. Cari lagi lah. Setiap hari ketemu terus gitu. Jadi kita akan ke salah satu SMA yang ada di pusat kota, yang mana sekolah ini memang sangat terkenal ya Mas ya. Yang mana sekolah ini menggunakan bangunan tua, sama juga yang dulu namanya AMS, Algemene Middelbare School, yang ada di salah satu bangunan apa ya Mas ya? Apa? Sebentar saya konekkan dulu. Rumah sakit? Bukan. Dekat rumah sakit tertua di Jogja juga. Oke, udah dapat. Jadi sekolah ini ya, SMA ini dulu itu setelah menjadi sekolah AMS itu kan dipergunakan untuk taksi militer dan juga seperti dipergunakan untuk internir atau untuk mengsekap waktu itu penduduk atau warga Belanda yang ada di kawasan ini. Karena kawasan ini kan disebutnya dengan Nieuwewijk atau kawasan Kota Baru gitu. Dan menurut ceritanya beberapa teman saya sekolah di sana juga ada suatu tempat itu yang mana ada bekas ini loh Mas, kayak di lantai itu bekas darah itu, yang kadang terlihat kadang tidak. Yang mana ini memang berkaitan juga secara residual energi dengan suatu peristiwa yang pernah terjadi tahun 1942 sampai 1945 waktu pendudukan Dai Nipong di Jogja, yang mana banyak warga Belanda yang menjadi korban pembantian tersebut. Lalu juga konon ceritanya ini dengan SMP yang di sebelahnya dan
dengan bangunan stadion yang ada di depannya dan beberapa bekas perkantoran yang ada di situ, itu terhubung dengan lorong bawah tanah. Dan memang sekolah ini juga ada seperti ini sih Mas, penunggu astral yang kuat gitu, yang ada di pohon depannya itu. Memang banyak ceritanya sih menurut saya. Teman-teman saya dulu juga sempat cerita tentang bekas ini loh Mas, kayak tadi yang tak ceritakan, darah yang kadang terlihat itu. Emang bisa diamini sih teman-teman sebenarnya. Saya pernah kerja di buku tahunan di sana juga. Dan itu memang ini sih, di pohonnya itu memang Yang pohonnya yang gede itu loh Mas. sama yang dekat aula yang ada piano tuanya Iya, itu. iya. Dan yang di pohonnya ini kan ceritanya nih menurut teman saya kan bisa lihat juga waktu itu teman-teman saya waktu sekolah dulu. Ya saya nggak sekolah di situ, cuman dulu kan kita sering kalau ada kayak acara lomba olahraga atau apa, saya kan dulu ikut kayak lomba-lomba badminton gitu Mas. Itu kadang cerita gitu, tapi saya belum ngerti dengan hal kayak gitu. Di apa ya, pohonnya itu terkadang ada sosok yang bisa menyerupai guru atau temennya, sehingga pernah satu cerita pas ada ekstrakurikuler, temennya ini sebenarnya udah pulang, tapi kok pas dilihat tuh masih di ruang kelas, kadang juga menyerupakan gurunya gitu rupanya. Tapi jenis pohon randu itu gitu ya. Makanya gede pohonnya ya, dan itu memang ada portal dimensi gaibnya Mas, astral. Tapi itu Om, kalau kita bicara tentang SMA tersebut, itu sebenarnya sosok terbesarnya apa? Apakah di pohon itu atau di mana? Sebenarnya di pohon itu Mas, karena Apa? itu sosok seperti ratu di situ, dan ada seperti cekungan gua gitu, yang mana itu memang menjadi portal. Kalau ke utara itu ke arah Gunung Merapi, kalau ke selatan ke Keraton Selatan. Pernah saya mendengarkan suatu cerita ya dari teman-teman saya dulu ya, waktu apa seangkatan saya waktu saya sekolah. Saya sih tidak sekolah di SMA ini, saya di SMK. Menceritakan bahwasanya memang ada sosok-sosok yang bisa menyerupakan diri. Jadi bisa menyerupakan temannya atau bahkan gurunya. Karena ada suatu cerita ya, jadi kan dulu sering ada seperti ekstrakurikuler, dan kita biasanya ada kayak pertandingan antar sekolah gitu. Jadi kan saya dulu kan ikut latihan bulu tangkis gitu Mas, jadi ada kayak apa ini, pertandingan persahabatan. Itu ada yang cerita bahwasanya pernah ada kejadian di ekstrakurikuler, pramuka atau apa itu, mereka masih melihat bayangan temannya pas setelah maghrib, dan juga sering dijumpai itu dari anak-anak OSIS. Biasanya kan kalau OSIS kan ini tuh Mas kayak dekor, kalau mungkin mau ada event apa, inaugurasi atau apa. Saya dulu kan waktu SMK juga anggota OSIS Mas, jadi kadang ini tukar-tukeran gitu, tukar-tukeran informasi, terus cerita-cerita yang gaib gitu juga, tapi saya masih belum paham dengan hal seperti ini gitu. Selain itu juga ngelihat di ruang di ruang guru, ini ruang guru beneran maksudnya. Di ruang guru itu ada kadang melihat masih ada aktivitas guru yang di situ yang mengajar atau apa, tapi kok malam-malam gitu dan menyerupakan diri, dan ini juga kasus yang sering terjadi di instansi perkantoran, bahkan di kampus juga sering demikian gitu. Tapi sosok aslinya apa Om kalau yang di sana itu? Yang penguasa terkuatnya sebenarnya siluman Mas, karena berkaitan dengan pohon ini yang sudah usianya tua, bahkan diyakini lebih tua dari kompleks dan bangunan sekolah itu sendiri gitu. Apalagi ditambah ada beberapa peristiwa saat zaman kemerdekaan dan zaman pendudukan Dai Nippon dulu gitu Mas. Terus tadi aku sempat dengar juga dari Wendy ini kan ada satu mitos di sekolah tersebut dengan sosok yang menurutku sih serem sih. Gundul pecingis atau gundul pringis. Itu benar Om? Iya Mas, itu yang dari pohon-pohon itu tadi. Jadi sosoknya ini kan hanya potongan kepala gitu ya. Slice head gitu. Gundul pringis atau smile head. Itu kalau terjatuh itu memang glubuk gitu, dan bisa menyerupakan buah-buahan yang ada di situ. Karena kan dahulunya kan banyak ini ya Mas, kayak buah nangka atau apa, kelapa atau apa, itu kadang kalau terjatuh itu suaranya seperti gluduk gitu. Beberapa orang terkecoh, pikirnya ini adalah buah, diambil. Tapi setelah diangkat menjadi the smile itu tadi. Terus dijatuhin lagi. Iya, perasaanku ya Om ya, kalau gundul pringis tuh dia bisa ngejar apa nggak sih? Bisa ngejar. Gila, jadi hanya potongan kepala. Oh iya Mas, aku dapat info barusan. Kenapa demikian? Karena lokasi ini kan saya tidak bilang di gedungnya ya, tapi di beberapa tempat yang ada di sekitarnya, karena di kawasan ini sendiri itu kan banyak bangunan-bangunan Belanda. Ada juga rumah kentang juga tuh Mas di situ. Nanti akan kita bahas di topik lainnya. Kan waktu zaman Dai Nippon itu kan banyak orang yang di ini Mas, penggal. Dipenggal-penggal. Iya. Jadi
secara aura kemudian residual energi sosok hanya kepala ini itu kemudian menjadi the smile head tadi. Tapi kenapa dia meringis? Filosofinya dari mana? Iya, sebenarnya ini Mas, dari penyimpanan amarah, kesedihan ataupun dendam. Karena kan sosok ini kan negatif ya. Dan memang hanya kepala, dan biasanya meringisnya itu tidak cuma gini tapi ada taringnya Mas. Gitu. Dan seperti mungkin cara melayangnya itu berbeda kayak Banaspati yang dia konstan gitu ya jalannya. Ini tuh ada ritmenya, jadi kayak main aeromodeling gitu. Lebih kayak ini ya, gerak gila gitu. Ya, gerak gila, ya nggak beraturan gitu. Jadi ada perbedaannya ya dengan Ghostfire gitu. Kalau Ghostfire itu dia gerak ritmenya dia konstan. Kalau The Smile Head itu geraknya tidak beraturan gitu. Jadi kalau nanti keluar di ujian seperti itu. Kalau Ghost Rider naik motor. Tapi yang gila nih ternyata baru tau kalau dulu Pringis itu ngoyak. Iya, ngejar. Jadi hampir sama kayak Ghost Rider sih Mas. Ghost Rider, Ghostfire. Ada satu ini Mas, cara mengusirnya itu selain menggunakan disawur itu dilempari pakai apa itu pasir. Kalau dikejar nih ya, kalau kita nggak keburu ngompol dulu ya biasanya, itu pakai yang sesuatu hal yang tajam Mas. Bisa bulu landak, kemudian peniti atau paku atau duri-durian gitu. Iya. Tapi nggak kebayang sih kalau di sekolah ini kan isunya di ini ya, ruang kamar mandinya ya. Iya. Lagi merenung gitu kan, fokus gedebuk gitu. Mau ambil barang tajam gimana? Gila sih harus mati sih. Oke, itu ya mungkin ya teman-teman semuanya sedikit cerita. Apa diambil aja taruh bawah. Terus di bawah. Iya, aku nemu itu persentasenya sangat-sangat nggak ada gitu. Ini improvisasi ya Om untuk selanjutnya, karena kita udah bahas tentang instansi sekolah menengah. Kayaknya kalau kita nggak Abdul, kalau kita nggak bahas kampus itu sih kayaknya. Oh iya. Kan ada dua mitos, kita ambil aja dua mitos yang paling happening di sana kan. Pertama ada mitos lagu Gurbunga. Iya. Sama yang sosok yang dari jembatan. Oh, yang jalan itu ya? Iya. Mbak Ye. Mbak Ye, benar ya. Ya, ini jadi sebelum nanti kita ngambil ke ini ya, ke salah satu ini tadi, itu sedikit cerita tadi kita bahas tentang SMA bekas rumah sakit. Itu ya. Oh iya. Ya, jadi kalau SMA ini memang beberapa itu ya, Pas. Kan dulu saya punya teman-teman yang dia alumni situ, yang waktu mau tugas akhir itu ketemu dengan saya, karena kan waktu bahas tentang sejarah. Jadi anak-anak sejarah di salah satu universitas negeri di Jogja juga. Itu cerita, jadi memang kalau di situ itu ada suatu tempat yang dulu dipergunakan untuk ruangan seperti ruang jenazah, terus penyimpanan kulkas itu loh Mas, untuk pendingin itu loh. Untuk pendingin jenazah. Dan kata teman saya ini itu dipakai sekarang untuk musola tempat ini. Dan sering juga melihat penampakan seperti orang bersorban naik kuda. Karena kan daerahnya ini tidak jauh dari keraton, di pojok Beteng. Tidak jauh dari kantor kita dulu. Pojok Beteng. Memang dulu juga pernah dikupas itu di acara percaya nggak percaya dulu. Waktu masih ada almarhum Pak Leo dulu. Waktu saya kecil ngikutin dulu. Itu kan diceritakan pernah ada suatu wabah muntabir besar di situ. Banyak yang meninggal Mas, dan sampai hari ini itu residual energinya masih kencang, masih terasa. Dan ini juga berkaitan dengan beberapa mitos ya, atau pertanyaan selama ini, kenapa sih kok di sekolah itu sering terjadi kasus kerasukan massal atau kesurupan. Sebenarnya ini juga berkaitan juga dengan sistem seperti ekosistem yang ada di sekolah itu mulai terganggu sebenarnya. Jadi contohnya misal kalau saya tanya, kenapa kok kalian bisa terjadi seperti ini, kerasukan atau apa-apa. Sebenarnya ini berkaitan juga dengan penyampaian aspirasi yang tidak bisa tersampaikan Mas. Jadi mereka itu sebenarnya mau demo. Yang Korban muntabir itu? Kasus kerasukan. Ya. Kalau kita bilang tentang sekolahan ini sebenarnya yang bekas rumah sakit ini nggak begitu banyak ya kalau kita pas ya. Ini soalnya ini Sobat Javanika Mas Genta, server saya itu sebenarnya lagi banyak connect dengan bangunan-bangunan sekolah nih sekarang. Jadi kapan ceritain gitu, jadi kayak ditarik-tarik. Jadi agak omongan saya memang saya harus menata ritme beneran. Saya hanya menyampaikan ini bahwasanya memang yang terjadi di salah satu, maaf ya ini SMA yang bekas
Rumah sakit kita tinggalkan dulu, kita akan ke salah satu SMP di Jogja juga, dekat salah satu stasiun di Jogja, dekat Jembatan Layang, yang dulu sempat ramai banget terjadi kerasukan. Dan menurut cerita dari SMA ini dulu, SMP ini dulu, itu dulu berkaitan sama pohon yang ditebang dan juga berkaitan sama sumur yang ditutup, gitu. Karena sesepuh di situ yang sempat saya ajak komunikasi, waktu itu kan banyak tuh info-info yang menginformasikan. Waktu itu kan waktu saya sama Mas Mada waktu itu dulu, sebelum kenal sama Mas Genta waktu itu kan kita sempat lihat tuh waktu sama Mas Mada bilang ini loh dia ada kasus ini, terus banyak orang yang menawarkan diri untuk nyembuhin gitu. Terus waktu itu kesimpulan saya sama Mas Mada waktu itu menyampaikan bahwasanya ternyata sekolahan ini memang menyimpan pohon besar dan satu sumur Mas, yang waktu itu ditutup sama ditebang. Yang dari lelembut yang menyampaikan itu bahwasanya kalau pohon ini atau sumur ini ditutup atau ditebang, lantas anak cucu kita mau kemana gitu. Jadi mereka mau demo sebenarnya. Dan dua ini kan sebenarnya kalau pohon ini kan sumber kehidupan Mas. Jadi seperti peneduh. Lantas kalau sumur itu kan sumber mata air. Sebenarnya pamali ataupun railok gitu kalau ini ditutup. Sehingga ini bentuk protes. Yang karena protes ini mau disampaikan ke siapa, mereka bingung, mencarilah mediasi. Dan mediasi itu terjadi kasus kerasukan atau kesurupan massal. Dan biasanya menyerangnya itu ke siswi. Karena biasanya mereka kan yang kalau lagi palang merah itu ya biasanya kan sensitif. Terus rasanya itu kalau laki-laki logika, kalau perempuan kan lebih ke hati gitu Mas. Jadi, sosoknya begal-begal berarti misalnya kok bisa sampai iya, campur-campur Mas. Dan itu terus kayak ada menghasut gitu loh Mas sosoknya. Itu ngajak yang di bioskop tutup itu sebelahnya. Jadi terus kayak ada long march gitu ke sekolahnya itu. Black Parade. Kalau di manusia kan people power ya. Kalau di sini kan ghost power gitu. Ghost power. Dan waktu itu menurut ceritanya sih saya akhirnya nggak jadi ke sana waktu itu sama Mas Mada karena menurut informasi pihak sekolah itu nggak percaya tuh sama kayak gitu. Jadi diruat, kemudian ada kiai datang ditolak semua gitu. Sampai sekarang masih sering kejadian. Masih, tapi nggak semasif waktu itu gitu. Itu sih Mas. Penasaran sama sosoknya apa ya? Banyak itu Mas sebenarnya. Nanti biar disketsakan sama Mas D nanti. Wah. Ya, salah SMP. Soalnya ada long march-nya itu loh yang waktu itu kita lihat dan banyak banget tuh nyerang gitu. Iya, saya penasaran sih. Gambar apa? Ghost demo itu kayak. Iya. Hantu-hantu pada berdemo. Saya juga tidak ingin menyinggung beliau juga. Ceritanya tentang dulu seperti mahasiswa yang digelari SA Mas. Sarjana abadi ya, yang dari salah satu fakultas ekonomi. Yang rumornya ini ya, dan yang pernah kita tulis bahwasanya beliau ini karena depresi, skripsinya ditolak sama dosennya, nggak lulus dan temennya sudah duluan sudah, akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu.